Baik, untuk lebih lanjut sudah hadir bersama saya di studio Gembala Sidang GKJ Sen City Pak Pierre Tilaar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah, Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. baik saudara, kita akan mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Pierre, ini ada pertanyaan Pak. Ya. Menurut Pak Pierre atau apa yang Pak Pierre mungkin pelajari, kira-kira apa sih itu teologi kemakmuran? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Teologi kemakmuran atau prosperity theology ya, betul. Adalah sebuah doktrin yang mengajarkan kesuksesan hidup secara jasmani sebagai tanda atau bukti bahwa orang tersebut diperkenan Allah. Nah, kemakmuran hidup ini terutama mencakup kekayaan, kesehatan, kehormatan atau nama baik, dan keberhasilan-keberhasilan secara jasmani lainnya. Penganut teologi kemakmuran ini menganggap mereka harus punya iman yang kuat. Iman yang kuat untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, penekanan kepada iman ini membuat teologi kemakmuran seringkali disebut sebagai teologi iman. Menurut mereka, iman bukan hanya apa yang ada dalam hati orang percaya, tetapi harus dibuktikan secara konkret melalui perkataan positif. Ada namanya Robert Schuller, Norman Vincent Peale, ya. Jadi ada sebuah visualisasi juga seperti yang diangkat oleh Kenneth Copeland, ya. Lalu Pendeta Yonggi Cho, maupun investasi materi dalam bentuk persembahan. Itu digagas oleh Oral Roberts, ya. Jadi ada visualisasi bagaimana orang bisa melihat sesuatu yang akan dia miliki dan akan dia peroleh. Lalu ada investasi materi dalam bentuk persembahan. Jadi semakin banyak dia memberi, maka semakin banyak dia akan terima. Lalu melalui perkataan positif. Ya, jadi perkataan positif itu akan membuat kita diberkati dan memperoleh apa yang kita inginkan. Pada umumnya penganut teologi kemakmuran ini berpegang pada doktrin Allah dengan atributnya yang tertentu saja. Pertama yang mereka tekankan adalah bahwa Allah itu kan Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kasih. Sehingga Allah yang maha kasih akan selalu merindukan anak-anaknya itu diberkati. Bukan saja berkat rohani di surga, tetapi berkat jasmani di bumi ini. Allah tidak ingin melihat anak-anaknya itu sengsara, menderita, dan miskin. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih pasti memberikan apapun yang diminta oleh anak-anaknya. Artinya bahwa jika anak-anaknya tidak mengalami berkat-berkat Allah, maka manusia yang percaya kepada Allah itu, Allah harus memaksakan diri untuk memberkati apa yang menjadi keinginan daripada umatnya. Setiap anak Tuhan yang beriman itu dianggap sebagai ahli warisnya. Jadi kalau Allah kita kaya, Allah kita pemilik alam semesta, maka kita adalah pewarisnya. Sehingga kita mesti kaya, kita mesti sehat, gak boleh sakit. Kita harus menerima kelimpahan dan kekayaan Allah yang tak terhingga itu. Nah, kekayaan di sini diartikan bukan hanya dalam lingkup rohani saja, namun termasuk juga dalam kekayaan materi. Nah, menurut teologi ini segala penyakit, kemiskinan, dan kesengsaraan berasal dari iblis. Jadi ketika orang itu sakit, miskin, sengsara, itu dari iblis begitu loh. Karena itu setiap penyakit, kesusahan, dan musibah yang timbul selalu dihubungkan dengan adanya dosa dan penderitaan. Jadi ketika ada orang Kristen, orang percaya dilihat sakit, mengalami celaka, mengalami serangan, apapun itu dalam kesehatannya yang terganggu, itu dosa. Itu dosa dan tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, menurut mereka orang yang dekat dengan Allah akan dijauhkan, dibebaskan dari segala bencana dalam hidupnya. Nah, ini ayat-ayat yang mereka bangun untuk teologi mereka. Jadi pegangan mereka. Betul, diantaranya Kejadian 12 ayat 1-3 katanya itu berbicara kemakmuran. Ulangan 28 ayat 13 berbicara tentang kehormatan. Kejadian 12 ayat 1-3 Abraham yang kaya raya, Ishak kaya raya, Yakub kaya raya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13, Salomo itu raja yang sukses, kaya, semuanya dia punya, termasuk banyak istri, begitu kan? Yohanes 15 ayat 7, minta apa saja yang dikehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wah, dan banyak lagi ayat-ayat yang dipakai oleh paham kemakmuran ini untuk melandasi pengajaran mereka. Dan mereka berkata ini yang dikatakan oleh Alkitab. Demikian. Wow, pemaparan yang sangat menarik saudara. Dari manakah datangnya sumber pemahaman tentang teologi kemakmuran ini? Jadi doktrin teologi kemakmuran ini mulai populer di Amerika Serikat. Mulai dari pelayanan TV, penginjilan-penginjilan besar, dan para pengkhotbah dari denominasi-denominasi tertentu.
Nah, akar modern dari teologi kemakmuran terdapat pada diri E.W. Kenyon tahun 1867 sampai 1948. Ia adalah seorang pengkhotbah, pendidik, dan penulis yang hebat. Nah, jadi penekanannya pada iman sebagai sarana mendapatkan janji Allah. Itu tertuang dalam 18 buku yang dia tulis. Dan salah satu frasa yang berasal dari Kenyon dan terus dipakai sampai sekarang adalah, apa yang saya akui, itu yang saya miliki. Apa yang saya akui, bisa saja diucapkan, diyakini, dipercaya, itu yang saya miliki. Luar biasa ya, apa yang saya yakini, apa yang saya percaya, itu yang saya miliki dan saya punyai. Nah, konsep di atas itu dari Kenyon selanjutnya terus dikumandangkan oleh beberapa tokoh. Ya, misalnya Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Oral Roberts, Nasir Sadiki, Robert Tilton, Maurice Cerullo, Paul Crouch, Joel Osteen, Tokoh-tokoh besar semua nih, pendeta saudara. yang penuh senyuman itu, John Avancini, Fred Price, David Yonggi Cho di Korea Selatan, dan Peter Popov. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang sangat populer dan luar biasa, yang betul-betul mewarnai atau bahkan menghujani pemahaman kemakmuran itu ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Dan sangat disayangkan sekali ada banyak orang Kristen yang tidak tahu sebenarnya dan bahkan terseret di dalamnya dengan sebuah campaign, sebuah kebaktian-kebaktian yang penuh dengan mujizat, pelipat gandaan keuntungan, pelipat gandaan ekonomi, pembebasan hutang, kesembuhan hilang. Itu sebenarnya adalah sebuah acara-acara yang dibungkus oleh paham teologi kemakmuran. Nah, apalagi Kenneth Hagin ya. Kenneth Hagin ini terkenal dengan khotbahnya tentang 4 formula menerima janji Allah. Yang pertama, katakan. Katakan. Jadi kita mesti katakan, aku orang berhasil, aku diberkati, melimpah-limpah. Aku orang yang gak mungkin gagal, aku orang yang gak mungkin sakit, aku harus sehat. Dikatakan terus, dikatakan. Nah, yang kedua, dilakukan. Dikatakan, dilakukan. Ketika kita mengatakan, kita melakukannya. Ya kan? Kita melakukan itu, di mana-mana kita harus mengumandangkan, bahkan kita memperlakukan hidup kita sebagai orang yang diberkati. Contoh, kalau dia naik taksi, jangan taksi yang biru, mesti yang hitam, mesti yang silver. Contohnya aku orang diberkati nih kan. Pokoknya kalau beli mobil, mesti mobil yang bermerek. Kalau nggak bermerek itu berarti bukan orang yang diberkati. Dilakukan. Dia harus memperlakukan dirinya dan mempraktekkan bahwa dia orang yang diberkati. Oke, kalau ditanya gimana kesehatanmu? Wah, sehat luar biasa. Padahal tadi pagi baru kena serangan darah tinggi. Iya kan? Bahkan waktu dia ngomong itu lagi demam, lagi flu. Tapi dia gak mau mengakui itu. Aku tuh sehat, aku baik-baik saja. Luar biasa. Jadi setelah tahap kedua, lakukan, terima. Oke. Jadi ada orang yang pengen dapat mobil sport, ya kan? Didoakan, difoto, ditempel di kamarnya, Didoain terus gitu ya. diyakin. Dan dia terima. Terima itu punya 2 konsep, 2 arti. Oke. Terima dalam iman dan terima dalam kenyataan. Nah, sebelum terima dalam kenyataan, terima dalam iman. Dalam iman dulu sudah Contoh, terima ya. Itu mobil yang lewat itu, Force, Ferrari, itu punya saya. Oh ya? Yes! Jadi artinya memang dia mengimani dan dia mengklaim bahwa apa yang dia minta itu, apa yang dia katakan dan lakukan itu sudah menjadi miliknya. Dalam Jadi, iman sudah jadi milik ya. Nah, ini kelihatannya sebuah ajaran yang bagus banget ya kan. Apalagi ada buku dari Pastor Yonggi Cho itu dimensi keempat kan. Jadi itu sudah sangat condong sekali dengan teologi kemakmuran yang begitu ekstrim, kuat sekali. Aku punya, aku klaim janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai pemberi jawaban atas apa yang mereka mau. Nah, lalu setelah terima dalam iman, biasanya orang memaksa diri untuk terima dalam kenyataan. Setelah itu semua terjadi, Bapak Ibu Saudara, dengan usaha apapun itu, beritakan. Nah, makanya tak heran ya kita sering dengar orang punya kesaksian di era-era 80, 90 ya, bahkan sampai awal 2000-an itu sangat sering kita dengar orang bersaksi tentang kesuksesan. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku berhasil, ya kan? Aku berhasil dalam usahaku, Tuhan lipat gandakan. Dulu aku utangku banyak, sekarang saya memberi orang utang yang banyak. Pokoknya kesaksian-kesaksian orang di dalam paham teologi kemakmuran ini udah sangat kelihatan gitu loh, beda sekali. Pokoknya semua tentang kesuksesan, keberhasilan. Seolah-olah tidak ada kesaksian yang dianggap kesaksian dari Tuhan kalau hidupnya itu mengalami yang namanya sakit, derita, ada kegagalan. Itu disimpan.
Jadi walaupun dia punya banyak kisah tentang kehidupan, tapi kalau itu tidak berhubungan dengan kesuksesan, maka dia nggak mau bersaksi. Jangan bersaksi kalau belum sukses ya. Yes, gitu. Jadi katakan, ya itu 4 formula dari Kenneth Hagin. Katakan, lakukan, terima, beritakan. Dan masing-masing punya ayat Alkitab. Yang kalau orang awam yang nggak ngerti, ini Alkitabiah sekali nih. Ini bener nih, dan orang aminkan. Nah, jadi semua berasal dari Amerika ya. Enaknya ke bandara aja ya, doain jet gitu. Dalam nama Yesus jet jadi milik saya. Wah, kalau gitu sih saya juga pengen juga. Jadi memang cara penafsiran Alkitab yang dibangun oleh paham teologi kemakmuran ini tidak utuh ya. Selain tidak utuh, ada penafsiran-penafsiran yang keliru sebenarnya terhadap janji Allah. Memang Alkitab mengatakan di satu sisi ada berkat Tuhan jasmani, ya kan, berkat Tuhan rohani. Tapi apakah berkat-berkat itu hanya melulu masalah materi? Iya. Kan tidak. Berkat itu begitu luas dan begitu dalam sekali dan tak terbatas. Terlalu disempitkan ya Pak? Betul, terlalu disempitkan. Lalu mereka tidak melihat konteks Alkitab secara keseluruhan tentang janji Allah dan konsep tentang kerajaan Allah itu sendiri. Jadi main comot ayat itu yang paling asik sekali, tapi nggak melihat konteks jauh, konteks dekatnya. Akhirnya menjadi salah tafsir. Itu sih. Pertanyaan berikutnya Pak Pir. Ya. Tadi kan Bapak sudah sampaikan tentang garis-garis besar apa yang jadi teologi kemakmuran nih. Nah sekarang kita masuk ke teologi kemiskinan atau poin kedua, pandangan kedua itu. Silakan Pak. Ya, teologi kemiskinan adalah sebuah paham di mana kita diminta untuk menyingkirkan harta duniawi dan mengutamakan Tuhan. Itu katanya teologi kemiskinan. Sebetulnya paham ini bukanlah hal yang baru. Karena sejak abad-abad awal gereja, abad-abad silam, telah banyak mistikus Kristen yang memutuskan untuk hidup menyendiri dan memutuskan menjalani hidup pertapaan, terasing dari dunia dan lingkungan sosialnya. Dia sengaja menyendiri, Mengasingkan diri ya. Betul, mengasingkan diri, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanggung jawabnya, bahkan meninggalkan dirinya yang ada dari awal. Nah, banyak orang akhirnya membawa paham ini ke titik ekstrim sehingga mereka benar-benar hanya mencari kerajaan Allah saja. Bekerja, berusaha, berbisnis, menghasilkan uang, punya rumah, punya mobil, itu dianggap berdosa. Dianggap jauh dari Tuhan dan dianggap tidak mau hidup kudus. Nah, ini ekstrim yang di sebelah juga. Nah, teologi kemiskinan ini menolak materialisme demi mengagungkan hal-hal yang rohani, ya, atau yang kita sebutkan namanya asketisme. Cuma hidup dengan dirinya sendiri dan Tuhan. Jadi lihat hal yang indah pemandangan pun gak mau. Lihat ada mall gak mau. Lihat ada kembang api nggak mau. Wah, rohani, ini nggak rohani. Bukan rohani. Ini rohana, begitu kira-kira ya. Jadi, waduh, aku pokoknya mesti pergi ke tempat yang sepi, yang gelap kalau perlu. Ya, ada yang cuma makan rumput seumur hidup dan akhirnya mati kekurangan gizi. Ada yang cuma minum air, ya kan? Ada yang betul-betul hanya berdiri di satu tempat selama berbulan-bulan, duduk di satu tempat selama berbulan-bulan, dan mereka menikmati apa yang namanya itu seperti bertapa ya. Mereka menikmati, katanya itu ada sebuah pengalaman mistik. Mereka bisa merasakan Tuhan di sana. Pertanyaannya, apakah betul mereka merasakan Tuhan? Dan apakah itu Tuhan yang sedang mereka jumpai? Begitu ya. Nah, teologi kemiskinan membuang jauh-jauh segala macam ide duniawi dan segala obsesi terhadap uang. Jadi dibuang, gitu ya. Ajaran ini secara ekstrim menyebutkan bahwa percaya kepada harta benda duniawi dan memilikinya itu dianggap sebagai kutukan atau dosa, ya kan? Kalau tadi ekstrim yang tadi kalau nggak memiliki itu dianggap berdosa, kalau sekarang memiliki dianggap berdosa. Jadi tidak memiliki dianggap kudus. Wow, ini ekstrim yang sangat ekstrim ya, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nah, teologi kemiskinan menolak materialisme dalam berbagai cara dan bentuk, pokoknya semuanya. Termasuk ada yang nggak mau menikah, gitu ya. Jadi nggak selibat. Ya selibat, tidak boleh punya rumah, begitu ya. Nggak boleh punya perabot, kalaupun punya rumah, rumahnya itu kosong. Nggak boleh ada alat elektronik kalau dunia sekarang. Nggak boleh ada nonton TV dan lain sebagainya, karena itu menjauhkan kita dari Tuhan. Hal ini tentunya menimbulkan bias terhadap orang-orang yang pada akhirnya tidak mau berbuat sesuatu, tidak mau produktif dalam hidupnya, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha juga. Tidak mau berusaha, lalu menyerah pada nasib dan ada sesuatu yang melindungi dia. Teologi kemiskinan. Dan takut berdosa tadi itu. Takut berdosa tadi. Jadi akhirnya orang-orang tuh
dibiarkan di dalam keadaannya yang penuh dengan kemalasan, yang mungkin orang-orang itu yang tidak mau kreatif, tidak mau berinisiatif, lalu berlindung di dalam teologi ini. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencari Tuhan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kemalasan. Nah, orang yang ragu-ragu atau menolak kekayaan sepakat dengan teologi kemiskinan. Sekali lagi, orang yang ragu-ragu, orang yang takut berjuang, orang yang tidak mau bermimpi tentang sesuatu, orang yang tidak mau mengubah keadaan hidupnya, oke? Orang yang pengen santai-santai, pengen enak-enakan, pengen diem, asik dengan dirinya, ini akan sepakat dengan teologi kemiskinan. Ayat-ayat yang terkenal itu Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi, seolah-olah harta lah yang menyebabkan orang hatinya bukan kepada Tuhan, tapi ke harta itu ya. Betul. Lalu ayat yang berikut, Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini ayat yang mereka pakai. Oh, kalau mau cari uang itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ayat yang berikut, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini loh perumpamaan tentang anak muda yang kaya itu. Yang tinggal disuruh jual. Yesus bilang, jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Baru ikut aku. Wah, ini berarti gak boleh nih. Yesus aja berhadapan dengan anak muda yang kaya, disuruh jual. Seolah-olah Yesus menentang kekayaan. Lalu Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Itu orang kaya yang menimbun harta dan dianggap orang kaya yang bodoh kan. Yesus berarti mengatakan orang yang menimbun harta, orang kaya ini orang bodoh. Jadi mereka gak ngerti konteksnya, lalu mereka langsung menyimpulkan bahwa ini teologi kemiskinan. Tidak boleh nabung ya. Yesus anti dengan hal ini. Nah, yang berikut adalah 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi di situ ada kata cinta uang. Jadi mereka berkata orang gak boleh cinta uang. Mereka lupa bahwa betul kita gak boleh cinta uang. Kita harus cinta Tuhan meskipun kita juga butuh uang. Karena memang apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ adalah sebuah kekeliruan di mana orang gak boleh cinta uang. Kalau cinta uang itu dosa, benar gak? Ya. Nah, cinta uang memang dosa, memang gak boleh. Tetapi orang itu menggunakan uang untuk hidup bagi kebutuhannya dan hidup bagi kemuliaan Tuhan atau melayani Tuhan. Nah, demikian secara singkat teologi kemiskinan. Ini saya mulai pikir, saudara, pantasan dua pandangan ini tidak pernah bisa nyambung kan? Karena yang satu itu ingin dapat segalanya, yang kedua ingin melepaskan segalanya. Ya nggak pernah bisa nyambung lah, saudara ya. Yang satu berkata bahwa kalau miskin itu dosa, yang satu bilang kalau kaya itu justru berdosa, lu harus miskin gitu. Waduh, ini memang, tapi menarik juga untuk diperbincangkan, saudara. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak Pir. Bagaimana tanggapan Pak Pir sendiri ya sebagai gembala sidang dalam menyikapi orang-orang yang, saya pakai tanda kutip ya, itu jadi sales teologi kemakmuran ini loh, suka menawarkan, kamu miskin ya, kamu kok susah banget hidupmu. Kurang berdoa kamu kurang berdoa, kurang beriman ya. Kurang klaim janji Tuhan nih. Gimana tanggapannya, Pak? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang kedua doktrin ini sedang membawa jemaat pada pengajaran yang sesungguhnya itu tidak disampaikan oleh Alkitab. Ya, baik teologi kemakmuran maupun teologi kemiskinan. Jadi dua ajaran yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Alkitab. Jadi teologi kemakmuran secara tanpa sadar sedang menggiring jemaat ke arah hidup materialistis atau materialisme modern, dan pada akhirnya menjadi hedonis sebenarnya dengan memakai alasan iman. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah ingin hidup nyaman, ingin hidup serba enak, serba ada lah ya. Dan memang itu semuanya suka. Siapa yang tidak suka? Ya kan? Tetapi memperalat Tuhan dan bahkan kita memaksa Tuhan untuk melakukannya. Dan celakanya kalau kita lihat Salomo misalnya. Salomo itu punya segala-galanya bukan? Dalam ukuran Alkitab dan bahkan dalam ukuran paham teologi kemakmuran, Salomo ini diagung-agungkan. Tetapi apa yang kita lihat ketika orang itu di dalam seluruh keberadaannya yang lengkap dengan penuh fasilitas yang mumpuni, namun hidupnya tidak melekat kepada Allah itu sendiri, namun kepada berkat itu. Kita lihat hasil akhir hidup Salomo bukan? Wah, semua istri-istrinya itu menyeret dia sampai ke dalam penyembahan berhala yang tidak memuliakan Allah. Pada akhirnya seperti itu. Karena dia menikmati, dia terseret di dalamnya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Ketika terkecoh dengan paham teologi kemakmuran. Dan tertipu seolah-olah tanpa itu
Tuhan tidak menyertai. Tanpa itu Tuhan tidak memberkati. Nah, teologi kemiskinan pun sama, tanpa sadar sedang menggiring jemaat ke arah skolastisisme. Orang mau menikmati Tuhan, hidup kudus, tapi melupakan tanggung jawabnya, mengesampingkan aspek penjangkauan jiwa, aspek sosial yang Tuhan inginkan. Jemaat digiring untuk terima nasib dan asik mengasihani diri dengan alasan untuk semakin menyerupai Tuhan katanya. Padahal Yesus sendiri pun menaruh perhatian pada dimensi sosial, bukan? Dan seterusnya. Nah, seharusnya kalau orang Kristen bertemu dengan konsep seperti ini, entah itu konsep teologi kemakmuran maupun konsep teologi kemiskinan, kembalilah pada firman, begitu loh. Kembali pada firman, apakah itu benar? Jangan-jangan aku hanya digiring untuk sebenarnya akhirnya pada ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Iya. Ketika aku tidak mendapatkan itu, Tuhanku kurang berkuasa dong. Dan kalau nggak dapat pada akhirnya, aku langsung berpikir, kita berpikir, kita ini orang berdosa nih. Iya. Gak layak nih karena Tuhan gak mengabulkan apa yang kita minta dan kita mau. Demikian. Baik saudara, kita akan lanjut pertanyaan. Pak Pir, kalau memang tadi Bapak sudah sampaikan tentang 2 poin besar ini, dan kita tahu bahwa 2 hal itu keliru, artinya bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kira-kira mana yang harus kita pilih nih, sementara dua-duanya keliru nih? Dalam hidup kita tidak bisa mengambil kedua ekstrem ini. Iya. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita bisa mencari kerajaan Allah dengan cara melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mencari kerajaan Allah dengan melakukan semuanya untuk kerajaan atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kita harus percaya bahwa kita telah menerima berkat yang terbesar, yaitu apa? Keselamatan. Ya. Pengajaran kita akan kekudusan juga tidak boleh dilandaskan akan harapan untuk mendapatkan berkat jasmani. Jadi ada orang yang mau hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan, Supaya tapi ujung-ujungnya supaya kaya. Ujung-ujungnya supaya dapat berkat jasmani, uang, harta dan lain sebagainya. Ini juga keliru. Tetap memanfaatkan Allah. Namun apabila Tuhan mempercayakan berkat jasmani kepada kita, harta, uang, kekayaan. Nah, ini yang paling penting. Kita wajib mempergunakan apa yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaannya. Ini yang benar. Tidak galak mata juga. Betul. Demikian juga pengejaran kita akan kekudusan. Jadi orang yang mengatakan teologi kemiskinan ini adalah karena mengejar kekudusan tidak mendapatkan sesuatu, dan mendapatkan sesuatu adalah dosa. Nah, bagaimana kita orang Kristen hidup kudus tapi tetap realistis, tetap menjadi manusia yang normal dan sehat, Produktif ya. ya. Ini tidak boleh dilandaskan pada kehidupan yang menjauh dari semua fakta sosial dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Justru dalam dimensi sosial kita setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Allah lebih dari segala kepemilikan di hidup ini. Nah, contohnya orang yang menyendiri. Ya. Apakah itu sudah sungguh membuktikan bahwa dia mengasihi Allah? Tidak terbukti, bukan? Tidak ada tantangannya juga. Tidak ada tantangan. Dia hidup di goa, dia hidup menyendiri, dia hidup di hutan. Gak ada yang ngomongin dia gitu kan, gak ada yang fitnah. Gak ada yang fitnah. Dia tidak masuk dalam kehidupan sosial yang nyata. Sedangkan Yesus katakan, aku mengutus kamu ke tengah kawanan serigala. Sehingga kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Nah, ada satu hal yang perlu kita pikirkan ya, tentang hidup sederhana. Ya. Ini menjebatani antara pemahaman teologi kemakmuran dan pemahaman teologi kemiskinan. Di tengah-tengahnya berarti. Betul. Nah, orang yang hidup sederhana akan mencukupkan dirinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Itu pemahaman hidup sederhana. Orang Kristen harus mengambil sebuah pilihan yang sadar untuk hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan, meski dalam kelimpahannya. Jadi orang boleh hidup limpah, bisa kaya raya. Tetapi itu tidak serta-merta membuat dia harus menjadi orang yang berlebihan, hidup mewah. Menunjukkan kepada orang lain. Orang lain, betul. Kesederhanaan adalah sebuah kesadaran dan pilihan hidup yang mengarahkan orang Kristen untuk hidup dalam hubungan yang selalu akrab dengan Bapa dan bergantung pada Bapa di surga. Kita lihat aspeknya itu di dalam doa Bapa kami kan. Iya. Tuhan mengatakan, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan gak suruh berdoa untuk makanan setahun? Berdoa untuk makanan 2 tahun. Agar apa? Setiap orang Kristen, entah itu orang yang sudah mapan, entah itu orang yang sudah memiliki segala-galanya,
itu tidak hanyut dengan kepemilikannya, tetapi justru bergantung kepada Tuhan. Dia hidup sederhana. Bahwa apa yang dia punya, apakah memang dia pakai untuk dirinya semata-mata. Semewah-mewahnya, sesuka-sukanya. Nah, ini akan menjadi hidup yang hedonis sebenarnya. Yang banyak kali orang Kristen bilang, kamu orang Kristen, kamu mesti turun dari mobil mewah. Kamu mesti turun dari rumah, keluar dari pintu rumah yang mewah, dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak salah. Karena kita membeli dengan uang kita sendiri kan. Tetapi apakah itu panggilan hidup orang Kristen? Lalu dia begitu boros, dia begitu royal dengan dirinya. Sementara dengan orang lain, sementara dengan pelayanan, sementara dengan pergerakan gereja, ia acuh tak acuh. Ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan berkat itu sendiri kan. Nah, jadi hidup sederhana bukan berarti orang itu ya udah deh diam-diam aja. Aku tidak mau aku tidak mau meningkatkan kualitas hidupku. Bukan. Kita tetap berjuang, kita tetap melakukan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Bukankah setiap manusia harus berjuang untuk hidup yang lebih baik? Agar tidak menjadi beban dalam keluarga atau masyarakat. Jadi kita harus berjuang supaya tidak jadi beban terhadap keluarga atau beban terhadap masyarakat. Hidup yang lebih baik dalam diri orang Kristen harus menjadi sebuah pilihan untuk lebih bermanfaat bagi kerajaan Allah. Jadi nggak boleh berhenti di situ ya. Tidak boleh berhenti hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hidup yang sudah memiliki segala-galanya, lalu stop sampai di sana. Bukan, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah tujuan yang benar di dalam segala perjuangan kehidupan orang Kristen. Ya. Saudara, gimana mengikuti terus ya? Dan terima kasih Pak Pir, ini pemaparan yang kita semakin dibukakan banyak hal. Dan memang betul saudara, ketika kalau orang hanya menganut kepada satu prinsip tertentu bahwa ikut Tuhan pasti makmur, maka dia akan sangat susah untuk bersyukur dengan situasi yang ada atau keberadaan hidupnya ya. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Betul. Dia berpikir bahwa ini bukan Tuhan gak sedang pelihara saya nih. Tuhan pasti sedang jauh ya. Iya, Tuhan sedang jauh entah di mana dan saya pasti sedang berdosa ini. Maka ini hukuman bagi saya kalau saya seperti ini. Tapi kalau kita ada di sisi yang kedua, yang pandangan bahwa kalau kita kaya itu jauh dari Tuhan, itu dosa. Ya kita akan terjebak seperti satu suku di Amerika yang sampai sekarang masih mempertahankan hidup purba. Iya, jadi tidak mau pakai mobil saudara, masih pakai kuda sampai ini. Bahkan rumah mereka juga nggak mau pakai listrik. Nggak ada televisi, nggak boleh ada apa-apa, itu dosa. Pak Pir, ada nggak pesan-pesan terakhir untuk setiap orang yang sedang menyaksikan tayangan ini? Silakan Pak. Iya, pesan saya, berjuanglah untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Berjuang, produktif, kreatif, daya juang, tidak boleh menyerah, pantang mundur. Tapi dengan cara yang benar, di hadapan Allah. Dan jangan hanya berhenti sampai pada peningkatan kualitas hidup semata. Sekali lagi, itu bukan jadi tujuan. Peningkatan kualitas hidup yang semakin hari semakin maju, semakin hari semakin mumpuni. Itu jangan menjadi tujuan Bapak Ibu. Jangan berhenti di situ. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara di dalam perjuangannya diizinkan menjadi orang yang sukses, yang berhasil. Ingat, tujuannya adalah untuk mewartakan kebenaran dan kerajaan Allah. Sekali lagi, untuk mewartakan kebenaran dan kerajaan Allah. Bahkan untuk perluasan pekerjaan dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bayangkan panggilan yang indah bagi kita, bukan? Kita menjadi agen kerajaan Allah untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja di mana Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati.